warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Ilyas dengan NIM 1993142145 dari kelas Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan, yaitu neraca. Laporan keuangan. Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber-sumber ekonomi perusahaan, kewajiban terhadap kreditur, dan hak pemilik terhadap aset perusahaan. Neraca atau balance sheet, suatu daftar yang memuat aktiva atau aset, kewajiban atau liabilities, dan ekuitas atau modal atau equity or capital pada periode tertentu. Merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Adapun rumusnya yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambahkan dengan modal. Balance sheet atau neraca, laporan yang mengiktisarkan aset, liabilities, dan equity. Aset mendeskripsikan investasi atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan dioperasionalkan perusahaan. Liabilities dan equity menunjukkan sumber pendanaan yang digunakan untuk investasi dan biaya operasional. Unsur-unsur neraca. Yang pertama yaitu aktiva atau aset. Harta atau kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat atau keuntungan pada masa yang akan datang. Nah, bagiannya ada 4. Yang pertama yaitu aktiva lancar atau current asset, kedua investasi jangka panjang atau long term investment, ketiga aktiva tetap atau fixed asset, dan yang keempat aktiva tak berwujud atau intangible asset. Aktiva lancar atau current asset, harta yang dapat segera diuangkan kurang dari 1 tahun atau harta yang dipakai perusahaan yang jangka waktu pemakaiannya itu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, bagiannya itu ada kas, piutang dagang atau usaha, wesel tagih, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman pegawai, persediaan, dan surat-surat berharga. Biasanya di laporan keuangan kita bacanya dalam bentuk bahasa Inggrisnya yaitu cash, account receivable, not receivable, accrued receivable, advance to employee, inventory, and marketable securities. Investasi jangka panjang atau long term investment. Investasi jangka panjang atau long term investment ini adalah suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Bagiannya itu ada saham, obligasi, dan properti. Aktiva tetap atau fixed asset. Aktiva yang mempunyai masa penggunaan yang relatif panjang atau tidak habis pakai dalam siklus operasi setahun dan tidak dapat segera dijadikan uang tunai. Ada aktiva tetap berwujud atau tangible asset. Bagiannya itu ada tanah, bangunan, peralatan, dan mesin. Biasa dalam penyebutan bahasa Inggrisnya itu land, building, equipment, and machine. Aktiva tak berwujud atau intangible asset itu ada goodwill, biaya pendirian perusahaan atau organization cost, biaya yang ditangguhkan atau deferred cost, dan hak paten. Yang kedua, kewajiban atau liabilities. Merupakan keseluruhan kewajiban perusahaan baik kepada orang lain atau badan-badan lain yang harus ditunaikan baik dengan uang ataupun barang maupun jasa. Ada kewajiban jangka pendek atau current liabilities. Kewajiban yang mencakup hutang-hutang yang harus dilunasi paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun. Itu bagiannya ada hutang dagang atau usaha, itu account payable, wesel bayar atau not payable, biaya-biaya yang masih harus dibayar atau accrued payable, pendapatan yang diterima di muka atau earned, dan panjar dari langganan atau advance from customer. Kedua yaitu kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Kewajiban perusahaan yang dapat dilunaskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bagiannya itu hutang hipotek dan hutang obligasi. Modal atau kapital, bagian dari hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva, harta, dan kewajiban hutang. Adapun contoh penyajian balance sheet. Pada tabel ini ada 2 bagian, di sebelah kiri current asset dan sebelah kanan current liabilities. Pada kolom current asset kita masukkan semua cash, account receivable, marketable securities, inventory, terus nanti kita totalkan. Nah, kita masukkan juga fixed asset yaitu land, building, machine, dan tools.
terus kita jumlahkan nanti. Terus nanti hasilnya itu harus seimbang dengan current liabilities. Current liabilities ada account payable, tax payable, sales payable. Terus totalnya kita gabung, terus ada long term debt, ada bank, ada bond, dan total LTD itu ada common stock, retained earning, terus kita totalkan juga. Nah, hasilnya ini totalnya harus sama dengan aset. Jadi pasifa dan asetnya itu sama. Itulah dinamakan balance sheet. Dia seimbang. Baik, itu tadi penjelasan mengenai laporan keuangan khususnya neraca. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.